Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV MUI TV dimanapun Anda berada, hari ini kita bersua kembali. Kali ini saya berada di SMKN 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Hadir beberapa narasumber berkaitan dengan deklarasi anti narkoba dan sosialisasi anti narkoba di SMA kepada siswa-siswa ini. Karena itu saya sapa dulu yang hadir sebagai narasumber. Yang pertama, Kepala SMKN 1 Purwosari. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bapak. Berikutnya ada Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, Yai Huta. Saya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Ketua Ganas Anar Kabupaten Pasuruan, Kiai Zulhan. Assalamualaikum Pak Zulhan. Ada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang kita kenal adalah Buya Muzamil Syafi atau Buya MZ. Assalamualaikum Pak Zamil. Juga ada adik kita mewakili siswa Ketua OSIS SMKN 1 Purwosari. Assalamualaikum Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Dan berikutnya adalah Ketua atau anggota Komite SMKN 1 Purwosari, Kiai Sya'roni. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MUI TV dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Indonesia ini darurat narkoba yang sangat mengkhawatirkan. Jawa Timur menjadi ranking kedua nasional persoalan narkoba ini. Karena itu kita tanya kepada beliau-beliau yang hadir ini, bagaimana bisa mengantisipasi, mencegah sekalipun narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di siswa. Yang pertama saya akan bertanya kepada Kepala SMKN 1 Purwosari. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bapak. Pak Rudi, kita tahu bersama bahwa Kabupaten Pasuruan termasuk daerah narkoba kelas nomor 2 se-Jawa Timur. Bagaimana program-program yang unggulan terkait dengan persoalan ini di SMKN 1 Purwosari? Terima kasih. Terkait dengan gerakan anti narkoba, sebetulnya kami dari pihak sekolah setiap awal tahun pelajaran, pada saat siswa baru masuk itu ada orientasi, salah satu materinya adalah juga gerakan anti narkoba. Kami memang biasanya melibatkan juga dari unsur yang terkait seperti dari BNN, kemudian juga kadang kita juga gerakan anti bullying dan juga gerakan anti kekerasan sesama siswa itu memang rutin kami laksanakan setiap tahun. Tetapi kami tentunya berterima kasih sekali ini kalau dari pihak MUI dan BNN Kabupaten ini menyelenggarakan juga sosialisasi secara khusus kepada siswa terkait dengan anti narkoba. Demikian Bapak. Bisa diceritakan Pak Kepala bahwa SMKN Purwosari ini punya program unggulan yang bisa dicontoh oleh SMK-SMK yang lain. Oke. Terima kasih. Jadi tahun 2020 Purwosari ditunjuk oleh direktorat kami, direktorat SMK menjadi namanya SMK Center of Excellence atau CUE. Kemudian tahun 2021 itu lanjut menjadi istilah SMK Pusat Keunggulan. Kemudian dari 10 jurusan tadi, maka yang diunggulkan adalah dari jurusan teknik otomotif. Sehingga kami dikasih bantuan berupa gedung dan peralatan yang nilainya juga cukup besar. Kemudian tentunya dari 14.000 SMK yang kurang lebih yang ada di Indonesia, itu 901 yang ditunjuk menjadi SMK Pusat Keunggulan tadi di Indonesia. Salah satunya adalah SMK 1 Purwosari. Kemudian untuk unggulan-unggulan yang lain sebetulnya adalah di akhir-akhir mulai tahun 2020, kami masing-masing jurusan semuanya adalah memiliki namanya teaching factory. Jadi melayani jasa, kemudian membuat produk untuk semua jurusan, Bapak. Jadi masing-masing jurusan juga punya peralatan yang cukup representatif untuk bisa menghasilkan jasa maupun produk masing-masing jurusan.
Jadi kalau yang di budidaya itu ada anggrek, itu kita juga sudah jual melalui anak-anak secara online, sehingga mereka juga belajar berwirausaha. Kemudian yang dari kelompok IT itu kami juga sudah bisa mencetak kalender, ID card dan sebagainya, itu produk dari jurusan yang IT. Demikian juga untuk yang jurusan yang lain. Demikian Bapak. Ya, yang terakhir Pak Rudi, berkaitan dengan spesialis anti narkoba ini, apakah pernah diadakan semacam tes urin begitu kepada siswa? Baik, untuk gerakan anti narkoba sebetulnya sekitar 3-4 tahun yang lalu kami juga secara bergantian di masing-masing sekolah memang sudah pernah. Kemudian kami sendiri bekerja sama dengan pihak puskesmas yang di kecamatan, itu juga selain tadi sosialisasi, sesekali kami memang juga secara acak tadi sampling juga ada tes untuk urin. Tapi alhamdulillah selama ini kami di SMK Negeri 1 Purwosari bisa dikatakan masih jauh dari tadi narkoba. Mudah-mudahan siswa-siswa kami juga selalu bisa membentengi diri dari narkoba tersebut. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami akan beralih ke Ketua Komite atau anggota Komite SMKN 1 Purwosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Ya. terhadap program-program yang sudah dicapai oleh sekolah atau SMK ini, bagaimana dukungan komite? Kami dari komite, apapun yang dilakukan oleh SMKN 1 Purwosari, kami sepenuhnya melalui wali murid, kami mendukung dan sekaligus berusaha. Berapa yang harus dibutuhkan dana-dana untuk kepentingan sekolah, maka kami usaha komunikasi dengan semua wali murid dan mereka tanpa paksaan memberikan dana kepada kami dengan sukarela yang sistemnya kita tawarkan, tapi ada yang lebih tinggi pemberiannya, maka itulah yang ada di kami di SMKN 1 melalui komite. Oleh karena itu kami sangat terima kasih khususnya dari MUI yang hari ini mengadakan kegiatan anti narkoba di SMKN 1 Purwosari, dan insya Allah kami berdoa kepada Allah SWT dan kita semua, semoga anak didik kita menjadi anak didik yang soleh dan solihah dan bermanfaat di masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya Pak Kiai, Ya. dukungan real dari komite kepada sekolah terkait dengan narkoba ini bagaimana Kiai? Kalau dukungan real ya, kami di sekolah ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah ya, untuk apa yang disampaikan nanti ke depan, tes urin yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muzamil tadi itu kita lakukan insya Allah, sehingga betul-betul program anti narkoba ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi itu masa dulu, tapi program sekarang akan kita lakukan. Apapun yang menjadi keputusan kita di dalam pembinaan ini, insya Allah kami lakukan kesemuanya, sehingga selamat anak didik kita dari apa yang akan bahaya narkoba. Sekian. Selanjutnya TV MUI TV dimanapun Anda berada, saya akan bertanya juga kepada Ketua OSIS SMK ini, bagaimana apa pernah terjadi kasus narkoba di SMK ini? Bagaimana, Iya, Mas? terima kasih Pak. Untuk kasus narkoba, kami di SMK Negeri 1 Purwosari, untuk dari OSIS karena selama 2 tahun ini kami mengalami COVID-19, dan beruntungnya dan alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara 100%. Untuk masalah narkoba, dari terakhir data-datanya alhamdulillah tidak pernah ada laporan untuk masalah narkoba dari siswa ataupun siswi. Ya, apakah ada semacam diadakan semacam pemeriksaan khusus kepada siswa-siswa yang ada di SMK ini? Untuk seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rudi selaku Kepala Sekolah, jadi kami di OSIS itu kita membantu pelaksanaan seperti awal masa pengenalan sekolah, yaitu dengan dilakukan dengan tes seperti ada tes tato dan seperti tes lainnya. Itu ada Pak. Jadi kita bagaimana itu siswa agar masuk ke sekolah ini dengan kondisi yang sehat tanpa tercampur dengan bahaya narkotika ataupun narkoba itu Pak. Terima kasih, dan baiklah
MUI TV kita beralih juga kepada narasumber yang lain. Di tempat ini hadir juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Ya, beliau adalah Kiai Haji Nur Huda. Bagaimana kita minta tanggapannya gerakan sosialisasi ke lembaga-lembaga sekolah-sekolah ini, apa yang ingin dimaksudkan oleh Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MUI Kabupaten Pasuruan mengharapkan semua anak-anak didik kita, terutama yang sekarang kita di SMKN 1 Purwosari, ini agar supaya anak didik kita itu semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terutama narkoba itu. Karena bahaya narkoba itu nanti menjalar ke bahaya-bahaya lainnya. Karena al-khamru umul khaba'is, ya, itu sumber daripada kejelekan itu. Jadi jangan sampai anak didik kita itu terkena narkoba. Dan ini MUI sekarang ini adalah berusaha dengan cara zahir dan juga dengan cara batin. Ya, dengan cara zahir MUI ini keliling sosialisasi seperti sekarang ini, kerjasama sama Polres, sama BNN, sama Musbika, dan juga kepala sekolahnya dan komitenya semuanya, Ganas Anar, kita ajak bersama-sama untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba, agar supaya anak didik kita supaya selamat semuanya dari narkoba. Dan kami menghimbau dari MUI yaitu jangan melupakan ikhtiar batin. Jadi terutama dari para kiai supaya menyumbang doa untuk anak didik kita dan juga para guru-gurunya, ya, para guru-gurunya, agar supaya selalu mendoakan murid-muridnya. Selain usaha zahir, usaha batin ini. Dan insya Allah kalau semua itu berjalan, insya Allah kita diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak didik kita nantinya menjadi orang yang solihin dan solihat, ya, menjadi orang yang selamat dan mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Yang terakhir Pak Kiai, berkaitan dengan koordinasi, karena MUI membawai beberapa ormas, bagaimana dengan ormas Pak Kiai untuk juga ikut bagaimana anti narkoba ini bisa tersebar di semua lini ormas itu? Ya, jadi memang sekarang ini dalam rangka untuk koordinasi dan kerjasama sama-sama berjalan antara MUI dan semua ormas, ormas Islam tentunya. Dan ini yang di Purwosari ini sudah diwakili oleh ketua Ganasnya ini juga, termasuk pengurus MWC-nya ini merangkap. Nanti di kecamatan-kecamatan lain juga begitu. Nanti kerjasama dengan ormas juga. Jadi jangan sampai kita itu melalaikan atau melupakan ormas-ormas Islam yang ada di daerah situ. Jadi kita bisa berjalan bersama-sama, sama-sama maju. MUI-nya juga berjalan, MWC-nya juga berjalan, NU-nya berjalan, dan semua instansi pemerintahan juga ikut berjalan. Jadi kita bersama-sama. Insya Allah kalau bisa bersama-sama menjadi kekuatan kita zahir dan batin. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya pemirsa TV atau MUI TV, kita pernah mendengar atau tidak pernah mendengar apa itu Ganas Anar? Sebelum nanti akan disampaikan terakhir sebagai wakil dari pemerintah, yaitu Bapak Muzamil Syafi, akan saya tanya dulu kepada Ketua Ganas Anar, apa yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung deklarasi anti narkoba ini? Bagaimana Pak Sulhan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar DPMUI Kabupaten Pasuruan. Yang pertama ingin menyampaikan bahwa para ulama ini sebenarnya juga punya keprihatinan yang sama terhadap
narkoba. Sehingga dibuatlah sebuah wadah bagaimana kira-kira para ulama ini juga bisa berperan ikut membantu, memberantas dan menanggulangi juga mencegah bahaya narkoba. Maka dibuatlah Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar di DPMUI Kabupaten Pasuruan. Adapun hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, sebenarnya sudah berkali-kali kita juga mengadakan kegiatan. Tapi alhamdulillah di tahun ini, di periode yang sekarang, ini kita berusaha untuk menyisir kira-kira sosialisasi ini bisa diterima dan bisa dilaksanakan oleh para siswa setingkat sekolah pertama ataupun sekolah atas. Nah, di antara agenda yang akan kita laksanakan dari beberapa sekolah yang sudah kita rencanakan untuk kita hadiri, ini yang sebagai awal turba kita itu ada di SMK Negeri 1 Purwosari. Alhamdulillah dengan diawali apel pagi bersama tadi, apel deklarasi anti narkoba, ini satu momentum membuka semangat baru untuk betul-betul war on drug, fight for drug, say no to drug dan lain sebagainya, bagaimana kita betul-betul berperang melawan narkoba. Dan ada beberapa sekolah lain yang nantinya akan kita hadiri untuk mensosialisasikan ini, yang pada prinsipnya adalah bahwa ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana semua komponen bisa berbicara untuk melawan narkoba. Yang kedua, bagaimana kita menekan angka pemakai narkoba. Karena pada prinsipnya pengolahan narkoba tidak akan bisa dihentikan, tapi kalau pemakainya sudah mulai mengecil, maka permintaan tidak ada, peredaran pun juga akan bisa ditekan. Bandar pun akan berhenti. Bandar juga tidak akan memproduksi lagi karena tidak ada yang meminta. Tapi ketika permintaan itu masih ada, maka produksi pasti juga akan disediakan. Dan yang ketiga adalah bagaimana membentuk karakter bangsa dari generasi muda menjadi karakter yang sehat, baik secara zahir maupun secara batin, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam menganalisa, tanpa bahaya narkoba. Jadi itu adalah hal-hal yang coba kami bawa adalah untuk kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada anak-anak didik kita. Wabil khusus dasar daripada anak-anak yang baik dan soleh itu juga termasuk dilandasi dengan keluarga yang sakinah dan harmonis, bisa komunikatif dengan anak-anaknya sehingga tidak sampai terjerumus pada bahaya-bahaya yang ada di luar lingkungan rumah. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Sulhan selaku Ketua Ganas Anar Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya MUTV kita akan bertanya bagaimana pemerintah Jawa Timur melihat kondisi terakhir kaitannya dengan narkoba ini. Sudah hadir seperti yang kita kenalkan di awal, Buya Muzamil Safi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Muzamil, kita tahu bahwa Jawa Timur menjadi ranking kedua narkoba secara nasional. Pasuruan juga demikian. Bagaimana pemerintah Jawa Timur menghadapi problem yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan ini? Jadi alhamdulillah, pertama saya menyampaikan terima kasih pada Pak Ketua MUI Kabupaten Pasuruan dan juga Kepala Sekolah Ganas Anar yang hari ini melaksanakan sosialisasi. Ini yang kita harapkan karena kita sekarang ini sedang menyusun peraturan daerah perubahan ya. Dulu kita sudah punya peraturan daerah tentang fasilitasi P4GN. Nah sekarang karena ada perkembangan baru bagi narkoba itu, nah sekarang kita mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, di antara salah satunya itu ada kita menyasar sekolah-sekolah. Di dalam salah satu pasal dalam peraturan daerah itu sekolah kita yang terutama sekali di bawah pemerintah provinsi, misalnya SMA dan SMK seluruh Jawa Timur, ini wajib melaksanakan sosialisasi narkoba paling tidak 1 tahun sekali. Yang kedua, kita akan melakukan juga pemeriksaan urin sebagai sampling. Nah, ini upaya untuk menekan agar laju pertumbuhan pemakai narkoba ini tidak bertambah berat. Yang kedua, kita berharap dengan peraturan daerah itu, daerah-daerah kota dan kabupaten ini mengambil peran juga dalam arti memberikan support
dana kepada BNN maupun Polres yang sat narkobanya untuk melakukan sosialisasi. Dan bila perlu juga kepada MUI untuk memberikan support dana untuk sosialisasi ini. Nah, inilah merupakan gerakan bersama di Jawa Timur itu agar laju pertumbuhan narkoba di Jawa Timur bisa kita tekan sampai pada yang kita harapkan itu. Artinya wali kota, bupati, dan anggota DPR dalam pengetokan anggaran harus ada irisan pembiayaan ini, Pak Muzamil, maksudnya. Harapannya begitu. Karena kita tahu bahwa di BNN ini kan anggarannya sangat minim sekali. Saya kapan hari ke Batu, itu anggarannya hanya 1 kali di dalam rangka pengungkapan. Jadi 1 tahun cuma 1 kali. Nah ini kan sangat prihatin sekali. Jadi untuk sosialisasi ini perlu ada dukungan dana. Nah terutama saya pada sekolah-sekolah ini yang apabila kita harapkan kita datangi, nah ini menyeplitkan sedikit lah untuk kegiatan semacam ini agar kita bisa simultan di dalam rangka memerangi narkoba untuk wilayah Jawa Timur ini. Pak Muzamil, fakta sudah tadi disampaikan Pak dalam pengarahannya di depan siswa sebanyak 1.800 itu bahwa di Jawa Timur ini overload di tahanan-tahanan itu. Iya. Bagaimana koordinasi dengan stakeholder yang lain seperti ormas, juga pihak-pihak lain yang terkait, sehingga gerakan ini betul-betul gerakan masif yang diketahui oleh masyarakat luas. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan di lembaga-lembaga keagamaan bisa tersasar oleh persoalan narkoba ini, Pak Muzamil. Betul. Jadi kita sekarang ini kita beralih mencoba untuk tidak pada upaya-upaya represif ya, upaya represif dilakukan oleh aparat. Tapi kita melakukan satu gerakan secara simultan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya ini. Ya. Yang kita harapkan itu termasuk juga para kiai-kiai ini dalam rangka memberikan pengajian itu tolong disinggung sedikit tentang narkoba itu, sehingga audien yang saya yakin lesannya kiai-kiai ini sangat mandi karena mereka setiap saat punya pengajian, punya ini. Nah, sedikit disisipkan untuk tentang bahaya narkoba ini. Kalau semua itu bisa berjalan seperti itu, insya Allah. Bahkan terutama sekali pada teman-teman yang ada di pondok pesantren, ini jangan sampai ada kemasukan upaya-upaya untuk melakukan coba-coba ataupun memasukkan apa saja dalam pondok pesantren yang kita kenal sebagai lembaga keagamaan yang mencetak santri-santri harapan sebagai pemimpin bangsa itu. Termasuk di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, dan gereja dan lain-lainnya, Pak Muzamil. Iya. Supaya tidak terimbas dari peredaran narkoba di tempat-tempat tersebut. Ya. Bagaimana Pak Muzamil melihatnya? Jadi kalau tempat-tempat ibadah saya kira sangat jauh lah. Cuma yang perlu kita lakukan di tempat-tempat ibadah itu yang saya sebut tadi itu ketika khutbah apakah itu khutbah di dalam khutbah Jum'ah atau khutbah yang lain di agama-agama lain, ini tolong bisa disentil terkait dengan bahaya narkoba itu. Ini yang kalau itu dilakukan, insya Allah paling tidak bisa menekan lah. Ya, terima kasih Pak Muzamil atas kehadirannya, Ketua Ganas Anar, Pak Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, Pak Kepala Sekolah, Adik Ketua OSIS, dan Bapak Ketua Komite SMKN Pasuruan. Semua hadir di sini dalam rangka kita perang terhadap narkoba. Selamat berjumpa lagi di tempat yang lain atau di waktu yang berkaitan dengan narkoba juga. Saya Munif Armuza mengantarkan dialog ini, semoga bermanfaat dan masyarakat bisa terhindar dari seluruh bahaya narkoba. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.